Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Uni Waini. Saya adalah Kepala Sekolah SDN 2 Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Mohon izin pada Jambore GTK Hebat tahun 2024 kali ini saya akan membawakan portofolio dengan judul Operasi dalam Koma di SDN 2 Cimanganten. Yang hal ini tentu akronim dari optimalisasi pelayanan melalui kolaborasi dalam komitmen bersama di SDN 2 Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Di awal kepemimpinan pertanggal 4 Juli 2022, kondisi SDN 2 Cimanganten belum tampak seperti di awal video. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama di bagian Masjid At-Taqwa yang ada di komplek SDN 2 dan 3 Cimanganten ini masih ataupun dalam kondisi yang roboh sehingga tidak bisa digunakan. Selain itu juga lapangan dengan drainase yang mempet gitu ya, suka banjir apabila hujan deras. Kemudian di samping itu juga kondisi kelas yang masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, yaitu terutama meja dan kursi dan juga kondisi atap. Selain itu juga berkaitan dengan sarana prasarana yang masih perlu perbaikan berkaitan dengan sarana TIK yang belum memadai ya, sehingga dalam proses asesmen itu perlu berikhtiar maksimal gitu ya. Kemudian di samping itu juga berkaitan dengan media informasi yang ada di sekolah. Belum terlihat ada media informasi yang konsisten baik online maupun offline, dan di samping itu juga keterlibatan orang tua masih belum maksimal gitu ya. Dan ini hasil wawancara dengan 170 orang yang hadir di acara rapat awal tahun ajar mengatakan bahwa mereka gitu ya tidak dilibatkan ataupun belum dilibatkan secara maksimal dalam kegiatan sekolah, dan ke sekolah hanya apabila diundang ataupun hanya apabila ada masalah. Selain itu juga masalah dari situasi di awal kepemimpinan tentunya berkaitan dengan mengatasi bagaimana gitu ya, atau kekhawatiran yang ditimbulkan dari pembiasaan infak, kemudian bagaimana cara merangkum voice choice murid dan juga orang tua terhadap layanan yang harus dioptimalkan. Yang ketiga, memberikan layanan informasi sekolah baik online maupun offline, dan bagaimana menjalin kolaborasi di antara semua unsur. Dari hal tersebut, dari masalah tersebut muncul tantangan. Yang pertama, belum ada kesepakatan atau komitmen bersama dalam memahami tujuan dan program pembiasaan infak yang sudah digulirkan. Kemudian keberagaman kondisi ekonomi orang tua dan kejelasan wakil dari setiap orang tua yang dapat berkolaborasi dengan sekolah, dan cara yang digunakan dalam menjaring uji kepuasan atau penjaringan voice choice orang tua. Kemudian yang ketiga, belum ada yang menginisiasi pembuatan media sosial sekolah yang juga komunitas belajar di sekolah, dan yang keempat, belum ada inisiasi kolaborasi dengan unsur lain dalam mencapai pelayanan maksimal terhadap murid. Dalam menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, membuat komitmen bersama di antara semua unsur sekolah, baik dengan komite sekolah, tenaga pendidikan, murid, juga orang tua murid yang bergabung dalam paguyuban kelas. Hal ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Membentuk komitmen bersama dalam rangka persamaan persepsi, optimalisasi layanan pendidikan terhadap murid. Yang pertama, komitmen bersama siswa dalam mematuhi dan melaksanakan aturan sekolah dilaksanakan ketika awal tahun ajar baru. Yang kedua, komitmen bersama dengan orang tua, guru, dan komite dalam forum rapat awal tahun aja. Ini adalah poster dari komitmen bersama antara paguyuban orang tua, dan juga selain itu melibatkan semua unsur komunitas sekolah dalam penyusunan visi misi, tujuan, KOSP, dan PBD berdasarkan analisis rapat pendidikan tahun sebelumnya. Aksi yang kedua, menjaring data terkait voice dan choice paguyuban dan juga murid melalui kegiatan. Yang pertama, membentuk pengurus inti paguyuban kelas 1 sampai 6 dan menentukan koordinator paguyuban orang tua. Dilakukan ketika rapat orang tua murid setiap awal tahun ajar dan ketika MPLS bagi orang tua siswa guru. Kemudian siswa baru. Yang kedua, membuat Google Form untuk menjaring uji kepuasan terkait keterlibatan dalam program sekolah juga voice dan choice baik siswa atau paguyuban mengenai program yang akan digulirkan yang berpihak pada siswa. Yang ketiga, melakukan wawancara langsung, melihat angket yang sudah dicetak dan diperbanyak kepada murid dan juga paguyuban yang tidak memiliki sarana media online. Yang keempat, penentuan koordinator kegiatan pembiasaan sekolah atau budaya positif bersama tenaga pendidik SDN 2 Cimanganten.
Aksi berikutnya menginisiasi media sosial mulai dari Instagram, YouTube, dan juga TikTok sekolah. Dalam media sosial tersebut disampaikan mengenai dokumentasi kegiatan sekolah, juga media penyampaian informasi dari sekolah. Berikutnya menginisiasi komunitas belajar sekolah sejak November 2022 dan didaftarkan di PMM dengan nama Komunitas Belajar SDN 2 dan 3 Cimanganten, dan pada tahun ajar 2024-2025 direvitalisasi dengan nama Kombel Akrab, yaitu komunitas belajar aktif, kolaboratif, reflektif, adaptif, dan berbagi, dan dijadikan sarana peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam optimalisasi pelayanan terhadap murid sejak semester 2 tahun ajar 2023-2024 melalui kegiatan berbagi praktik baik dalam agenda Persergi, pertemuan Selasa refleksi berbagi selama 1 JP setiap 1 minggu sekali. Dan sejak tahun 2023 membuat dinding Warling Edu Warta Lingkungan Edutainment sebagai salah satu pengembangan program dari hasil IPMLH, identifikasi potensi masalah lingkungan hidup, berkolaborasi dengan Kadar Adiwiyata Divisi Publikasi Sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2024 di SDN 2 Cimanganten. Aksi selanjutnya membuat MOU dengan instansi lain, diantaranya yang terdokumentasikan yaitu bersama Barber School Abah Ada, penyu resmi di mana memfasilitasi murid laki-laki dalam implementasi program Berseka, Bersih Sehat Kasep, dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dengan jadwal rutin yang sudah diketahui sehingga tanpa diberitahu pihak Barber School datang rutin ke sekolah dan siswa laki-laki mendapat cukur gratis. Kemudian bersama Puskesmas Tarogong sebagai salah satu bentuk kolaborasi dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan program Puskesmas. Berikutnya penjaringan gaya belajar bersama psikolog setempat dalam proses parenting di awal tahun ajar baru 2023-2024. Hal ini dilakukan ketika rapat awal tahun ajar baru di mana dari pihak psikolog memberikan arahan kepada guru dan juga paguyuban dalam program parenting. Kemudian kepolisian setempat berkolaborasi dalam memberikan layanan keamanan kepada murid ketika menyeberang jalan hendak ke sekolah. Dan selain itu juga di tahun 2024-2025 pihak kepolisian dan TNI Koramil 1111 Tarogong Kidul memberikan paparan ketika masa orientasi pendidikan kepramukaan. Sejak tahun 2023 dalam rangka membantu siswa yang kurang mampu mengajukan PIP aspirasi kepada anggota DPR RI Komisi 10 bidang pendidikan, hingga tahun 2024 ini ada 65 murid yang mendapat bantuan. Dan sejak tahun 2024 melakukan MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, juga dengan CSR Bakti Barito, juga Sekolah Rintisan SDN 4 Pataruman Tarogong Kidul dalam proses pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2024, sehingga dengan kolaborasi yang dilakukan SDN 2 Cimanganten mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata tahun 2024 dengan predikat administrasi terbaik, dan berkolaborasi juga dengan pihak-pihak terkait di lingkungan sekolah seperti pengurus RT, RW, dan Kadar Posyandu, juga pengepul sampah sekolah dalam proses pengelolaan sampah, dan kerjasama dengan pihak dunia usaha yang akan memberikan layanan optimal kepada murid kami di SDN 2 Cimanganten. Dan untuk hasilnya ataupun refleksi dari program pembiasaan infak murid dalam kurun waktu 6 bulan per September 2022 atau 1 Muharram 1444 Hijriah sampai Maret 2023 dapat menyelesaikan masjid dengan dana infak yang terkumpul kurang lebih 130 juta, dan sekolah dengan cara didak dengan tujuan di bagian atas dapat digunakan untuk membuat kelas baru karena lahan sudah tidak ada, sedangkan kelas kurang 1, sehingga dengan adanya ruangan yang sudah didak berharap akan mendapat bantuan untuk ruang kelas baru. Dan ketika momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kami melaksanakan peresmian masjid sekolah dan dapat memfasilitasi kegiatan murid di SDN 2 Cimanganten dengan tersedianya masjid sekolah, kegiatan murid baik dalam bidang keagamaan ataupun pengembangan bidang lain seperti digunakan sebagai kelas karena masih kurang 1 kelas, dan saat ini kelas 2 masih menggunakan kelas bersama dengan kelas 1 dan melalui pembagian sesi belajar, sehingga apabila terdapat kegiatan yang mengharuskan semua murid hadir, maka kelas 2 dapat melakukan pembelajaran di dalam masjid. Digunakan juga untuk pembiasaan sholat duha setiap Selasa dan Kamis, juga sholat duha berjamaah untuk kelas atas, dan dapat juga digunakan untuk sarana pertemuan antara pihak sekolah dengan komite serta paguyuban dalam agenda rutin bulanan, rapat koordinasi ataupun rapat-rapat lain yang berhubungan dengan optimalisasi layanan yang berpihak pada murid. Selain itu juga dari pembiasaan infak yang dikelola dengan terbuka oleh unsur sekolah dan komite dapat menyelesaikan perbaikan drainase sekolah sehingga tidak terjadi banjir ketika hujan lebat, dan dapat melakukan pengecoran lapangan dan menjadikan lapang sekolah menjadi lapang tematik di mana di dalamnya terdapat media pembelajaran baik dalam melestarikan kaum dan barudak, juga terdapat konsep-konsep matematika dan juga sains dengan dana infak sebesar kurang lebih 30 juta rupiah, dan hal ini dilakukan tentunya untuk memberikan kenyamanan terhadap peserta didik saat di sekolah. Dengan demikian, operasi dalam koma di SDN 2 Cimanganten berjalan dengan efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.